Apa itu perubahan dan mengapa perubahan harus terjadi? Mari kita bahas. Menurut Kurt Lewin, perubahan adalah proses bergerak dari kondisi lama menuju kondisi baru melalui 3 tahap. Yang pertama ada unfreezing, yaitu pencairan kondisi lama. Yang kedua ada changing atau perubahan. Yang ketiga ada refreezing atau pembekuan kondisi baru. Maknanya, perubahan adalah proses terencana untuk menggeser kebiasaan atau sistem lama menuju kebiasaan yang baru yang lebih baik. Perubahan bersifat berkembang. Perubahan ini berlangsung secara perlahan dan bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa adanya paksaan atau perencanaan yang disengaja. Biasanya terjadi karena penyesuaian terhadap kebutuhan hidup masyarakat. 2. Perubahan bersifat spontan. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Biasanya sebagai reaksi terhadap situasi tertentu, misalnya krisis, bencana, konflik, dan sebagainya. Dampaknya bisa tidak terduga. 3. Perubahan bersifat direncanakan. Perubahan ini dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan yang matang, biasanya oleh pihak tertentu, pemerintah, lembaga, atau organisasi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Proses perubahan. Dalam setiap proses perubahan, selalu ada siklus yang membentuk suatu proses. Proses inilah yang menghasilkan sesuatu dan menimbulkan dampak tertentu. Di dalamnya, terdapat berbagai komponen yang memengaruhi perubahan, baik dalam perilaku sosial, struktur dan institusi, maupun teknologi. Adapun faktor penghambat perubahan. Perubahan tidak selalu mudah untuk dilaksanakan karena banyak hambatan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses perubahan antara lain, yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ada persepsi yang akurat, yang ketiga ada reaksi psikologis, yang keempat toleransi terhadap perubahan rendah, yang kelima kebiasaan, keenam ketergantungan, ketujuh perasaan yang tidak aman, dan yang terakhir adalah norma atau aturan. Ancaman kepentingan pribadi adalah salah satu hambatan paling umum dalam manajemen perubahan. Orang cenderung menolak perubahan apabila merasa akan kehilangan sesuatu yang berharga, baik secara materi maupun non-materi. Persepsi yang tidak akurat adalah ketika cara kita melihat, menafsirkan, dan memahami sesuatu, yaitu orang, objek, atau pariwisata, berbeda dari kenyataan atau fakta objektif. Reaksi psikologis dalam manajemen perubahan mencakup resistensi alami karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kehilangan kendali, atau rutinitas yang terganggu yang dimanifestasikan dalam bentuk kecemasan, kemarahan, atau ketidakpercayaan. Istilah toleransi yang rendah terhadap perubahan sering digunakan dalam manajemen dan psikologi untuk menggambarkan keengganan atau ketidakmampuan individu untuk organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, prosedur, atau situasi yang baru. Kebiasaan dalam manajemen mencakup praktik pribadi dan profesional yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan hasil seperti manajemen waktu, manajemen komunikasi yang efektif, serta pengambilan keputusan. Dalam manajemen, ketergantungan adalah hubungan antar tugas, tim, atau sumber daya yang menentukan urutan penyelesaiannya, di mana satu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum yang lainnya selesai. Perasaan yang tidak aman atau dikenal sebagai insecure adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan ragu, cemas, dan kurang percaya diri terhadap diri sendiri atau lingkungan, seringkali menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Norma atau aturan dalam manajemen perubahan mencakup prinsip-prinsip, standar, dan panduan yang memandu organisasi dalam mengelola transisi dari keadaan saat ini ke keadaan di masa depan yang diinginkan. Hambatan-hambatan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, resistensi karyawan. Yang kedua, kurangnya dukungan pemimpin. Yang ketiga, ketidakjelasan tujuan perubahan. Yang keempat, tidak mencukupi sumber daya. Dan yang kelima, kekurangan keterampilan dan pengetahuan. Resistensi karyawan. Karyawan menolak perubahan karena takut kehilangan kenyamanan, posisi, atau pekerjaan. 2. Kurangnya dukungan pimpinan. Pimpinan tidak aktif mendukung atau memberi contoh dalam perubahan. 3. Ketidakjelasan tujuan perubahan. Tujuan perubahan tidak dijelaskan dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan. 4. Tidak mencukupi sumber daya. Perubahan memerlukan dana, waktu, dan tenaga yang memadai. 5. Kekurangan keterampilan dan pengetahuan. Karyawan belum memiliki kemampuan untuk menjalankan perubahan. Proses perubahan hambatan secara sederhana. Proses perubahan berlangsung melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi, namun sering terhambat oleh resistensi individu, kurangnya komunikasi, budaya organisasi yang kaku, dan keterbatasan dukungan. Hambatan ini bisa datang dari dalam diri, lingkungan kerja, maupun sistem yang belum siap beradaptasi. Contoh perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pekerjaan, adalah mengganti absensi manual dengan absensi menggunakan mesin yang berbasis sidik jari. Manajemen perubahan merupakan proses penting bagi organisasi dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal. Perubahan bersifat tidak terhindarkan, berkelanjutan, dan memengaruhi seluruh elemen organisasi. Agar berjalan efektif, perubahan perlu dikelola secara terstruktur mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi hambatan seperti resistensi individu, budaya yang kaku, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya komunikasi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sifat, proses, dan hambatan perubahan menjadi kunci agar organisasi mampu beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang terus berubah.